Salam kawan, gimana punya kabar? Semoga hari-harimu menyenangkan dan rezekimu melimpah, amin. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah cerita film yang menceritakan tentang perjalanan Ethan Hunt alias Tom Cruise sebagai agen IMF guna menaklukkan dan menghentikan pelopor dan penebar teror di sebagian benua Eropa yang bernama Grup Sindikat. Filmnya yang berjudul Mission Impossible 5 Rogue Nation berdasarkan keseruannya. Tapi sebelum nonton, kalian hanya cukup like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan film menarik dari channel Red The Movie. Oke, stay tune and Benji, do you copy? We're currently formulating Misconduct. The package is on board. What do You you... can do that. We can't if the pilot left the satellite... I'm reading a heat balloon, Benji. The engines are starting. Jawaban film kita diperlihatkan oleh sebuah pesawat yang menyangkut peralatan digunakan untuk senjata yang bernama gas saraf sedang diangkut menuju Kenya. Agen IMF Ethan Hunt mencegah hal tersebut dengan masuk lewat kokpit, dan film pun baru saja dimulai. Ghost Protocol 5 Rogue Nation. Salah satu petugas pesawat menghentikannya. Berlanjut di sebuah toko perpus dan rekaman yang mana di sana juga terdapat agen IMF lainnya yang berekam dan ngobrol apakah masih aktif di IMF atau sudah ada job lain. Agen tersebut dibunuh oleh ketua geng sindikat yang bernama Solomon Lane, dan film pun baru saja dimulai. Mission Impossible 5 Rogue Nation. Berpindah di Washington DC, ada seorang agen CIA yang sedang berkonsolidasi dan bersaksi di hadapan komite senat dan segenap jajaran para petinggi pemerintah bahwa IMF sekarang tanpa sekretaris penanggung jawab melakukan kesalahan karena media destruktif yang dilakukan oleh segenap anggota IMF, serta William Brand yang memutuskan keluar dari anggota dan bergabung di CIA. Ethan yang disiksa oleh Janik, salah satu tangan kanan Atel Salomon. Dia diikat tangannya dengan berusaha dibedel. Designator? Bravo, Echo. Extraction. What happened? Who breached London? Namun kemudian Ethan yang kabur dari kejaran CIA memilih untuk menetap di sebuah rumah di Havana dan para pekerja di lapangan lengkap dengan senjata dan peralatan canggih menangkap dan mencari keberadaan Ethan Hunt. Namun Ethan yang berhasil kabur dan anggota CIA yang bernama William menyuruh para anggotanya untuk segera menemukan Ethan. Namun naasnya Ethan yang berhasil kabur dan menjauh dari CIA dan See, that's a lie. I'm actually... These behind. British, Israeli, you name it. Benji yang tetap kokoh bekerja di bawah naungan IMF mendapat tugas dari kepala CIA Alan untuk mengecek berkas-berkas yang berkaitan dengan grup tersebut karena sangat merasakan dan sering berbuat onar di segala macam penjuru dunia, mulai dari orang-orang penting hingga kejahatan internasional lainnya. Berlanjut ke sebuah opera musik yang ada di mana Benji mendapat tugas untuk menjaga konselir Australia yang ingin dibunuh oleh 3 penembak itu. Salah satunya adalah Elsa, salah satu anggota CIA. Benji dan Ethan berusaha untuk menjaga ketiga penembak itu untuk menghentikan dan membuat konselir dan istrinya lolos dari maut. Akan tetapi setelah Ethan berjuang mati-matian menahan penembak itu tadi di atas panggung, selagi opera berlanjut tiba-tiba di atas panggung opera Ethan yang diam-diam menjergap dan menyerang sambil menghentikan penembak jitu yang ingin membunuh konselir dan istrinya di panggung VIP berusaha, dan terjadilah gelut di antara keduanya, yaitu Ethan dan penembak jitu tersebut.
Jitu yang asal Rusia tersebut dilumpuhkan dan dibunuh langsung di tempat hingga membuat Ethan dan Elsa yang ingin melarikan diri karena security pentas tersebut menyadari akan kedatangan dan kegaduhan yang dibuat oleh mereka berdua. Hingga akhirnya Ethan dan Elsa memutuskan untuk segera mungkin dan memutuskan terjun dari jendela dengan menggunakan semacam kain tirai yang bergantung hingga membuat keduanya terjun bebas dengan selamat. Ethan yang dikejar oleh utusan kepala CIA, Lian memutuskan berpisah dan terjun dari mobil Ethan hingga akhirnya Elsa dibawa kabur dengan mobil milik utusan tersebut. Setelah Ethan bebas dari kejaran agen CIA yang menyuruhnya keluar dari IMF gara-gara Ethan sewenang-wenang bertindak dan selalu keluar jalur hukum hingga Ethan mencari keberadaan kepala divisi sindiket yaitu Atel Salomon dan ketiga penembak jitunya yang meresahkan di opera musik tadi. Ethan keluar negeri termasuk Jakarta yang menjadi salah satu target ngerinya yang meresahkan. This is what I signed up for. I am a field agent. I know. Elsa yang dibawa ke hadapan kepala divisi sindiket mengungkapkan rencana IMF untuk membentuk dan menghentikan aktivitas sindiket yang tidak resmi dan tidak diakui oleh CIA karena melanggar norma dan hukum internasional, membuat semacam keputusan yang harus dipatuhi oleh sindikat meski harus membubarkannya sekalipun karena menurut Elsa grup sindikat sudah memakan banyak korban. Kembali ke Maroko, Ethan dan Benji mengejar keberadaan Elsa dengan petunjuk flash disk yang ditemukan di mobil pasca pementasan opera yang digelar di Britania Raya di awal film hingga Elsa yang kaget karena habis berenang pakai bikini membuatnya heran. Setelah itu Ethan dan Benji membahas keberadaan sindiket sebagai geng yang tak resmi karena Solomon sebagai kepala divisi sindiket memaksa Perdana Menteri Britania Raya sebagai hakim dan Al Gojo tanpa pertanggungjawaban. Setelah itu Ethan memutuskan untuk Elsa flash disk sebagai data penting ada di saluran pengeboran air terbesar di London, dikendalikan dengan mesin digital pertanggungjawaban, serta Ethan yang mengajaknya membutuhkan semacam sebagai data penting yang ada di saluran pengeboran air terbesar di London, dikendalikan dengan mesin digital dan semua serba teknologi, membuat Ethan ekstra perlu banyak membutuhkan oksigen dan serta pencabut berkas perpindahan ke USB drive yang kedua. Tapi sayangnya Ethan kehabisan oksigen waktu menyelam dan membuatnya pingsan dan ditolong oleh Elsa. Ketika Elsa bisa menolong Ethan karena kehabisan oksigen, Benji yang berhasil masuk ke gedung pertahanan Britania Raya mencoba menyusul Ethan dan Elsa yang terjebak di bendungan cyber data milik pemerintah British Raya dengan menunjukkan flash disk yang berhasil didapat oleh Benji, membuat Ethan senang dan Elsa pun membelot dengan mengkhianati keduanya karena menurutnya flash disk isi berkas sindiket tersebut lebih penting. Elsa kabur dengan flash disk itu membuat Luther dan William mengejarnya. Setelah keluar dari bendungan air berteknologi tinggi, Ethan dan Benji berusaha menghalangi Elsa agar tidak segera kabur karena Elsa sedang memegang flash disk yang berisikan data penting milik sindiket. Hingga terjadilah kejar-kejaran antara Al Gojo, utusan Salomon dan Ethan di jalan raya Maroko. Semua barang milik warga sipil hancur berhamburan. Jalanan dibuat kacau oleh insiden yang mengadu adrenalin tersebut. Ethan tak habis pikir kenapa Elsa bisa berbelot dan berpihak pada Salomon. Ketika Ethan dan Benji mulai terhimpit oleh mobil dan ingin ditembak, William dan Luther datang menolongnya dan
Gimana flash disk milik sindikat itu bisa kembali dimiliki oleh agen IMF. Luther mengusul bahwa dirinya menemukan kembali ke yang berkaitan dengan geng sindikat, dan Elsa juga mengatakan bahwa program dan rencana yang ingin dilakukan oleh CIA yaitu mempercayai IMF sebagai satu-satunya agen yang bisa membubarkan geng sindikat yang diketuai oleh sendiri. Bu Elsa bertemu kembali dengan Ethan yang mengajak Luther serta William guna untuk mencari keberadaan sindikat dan membubarkannya. What is actually because I believe in your potential, but I'm going. Methodist. Kembali ke Ethan yang menemui Elsa di London, menanyakan kembali tentang flash disk yang diberikan semua kejahatan dan program milik sindikat. Ternyata flash disk yang dimaksud sudah diserahkan kepada Janik, tangan kanan Atel Salomon, hingga pada waktu yang bersamaan Elsa yang putus asa karena sudah tertekan ada di bawah kepemimpinan Atel memutuskan untuk bergabung di IMF, dan segera mungkin Ethan membawanya kabur dan menjauh dari ancaman Atel Salomon karena menurutnya dia sangat sadis dan organisasi yang dibawahi. Ternyata apa yang menjadi incaran IMF dan CIA benar. Ethan menginginkan laba yang cukup besar dari geng sindikatnya yang membuat semacam jaringan pengepul atau pendonor semua jenis dana dalam penjualan pasokan senjata dan gas syaraf, yang mana menjadi salah satu bisnis dari Ethan tersebut. Look, I'm only calling you. Not interested in playing games, Brad. And I'm not. Neither can I. Setelah malam di Paris, Ethan menelpon keberadaan Benji, yang mana Benji sendiri disekap oleh Ethel di kediamannya untuk bergabung dan meminta flash disk itu dingadakan ke pemerintah Britania Raya. Setelah itu, Perdana Menteri Inggris yang sedang mengadakan jamuan beserta segenap jajarannya mengundang anggota IMF turut hadir ke kediamannya, hingga Luther mengatakan bahwa dirinya menemukan total transfer sebesar 2, miliar dengan Ethan yang menyamar sebagai lian kepala CIA. Dia membius Perdana Menteri Britania Raya sehingga Ethel memungkinkan operasi dari geng sindikatnya terus bisa dilanjutkan tanpa harus diketahui oleh CIA maupun IMF. Kemudian Ethan menghancurkan berkas itu pada pertemuan selanjutnya. Against you, didn't he? And you've been desperately. Di luar menara London, Ethan yang sudah membius dan membawa di luar menara London bahwa flash disk tersebut sudah dihancurkan, bahwa Ethan sebenarnya sudah mengetahui semua isi flash disk tersebut di luar kepala, meski banyaknya 2 miliar digit. Lantas Ethan menawarkan dirinya dengan Benji dan Elsa, yang di badan Benji sendiri terdapat bom yang melekat dan siap meledak kapan saja apabila Ethan tidak menuruti kemauan dari Ethel itu sendiri. Setelah berunding bahwasanya Benji harus dibebaskan karena flash disknya sudah dihafal oleh Ethan. Setelah Benji lepas dari bom yang ada di badannya, Ethan dan Elsa dikejar oleh salah satu anggota sindikat. Elsa berhadapan dengan Janik dalam pertarungan adu pisau dan baku tembak antara Ethan dan anggota sindikat pun terjadi. Pisau di tangannya berganti ke Ethan yang berhadapan dengan Salomon, memancingnya untuk mengikuti kemana Ethan pergi, hingga dia memancingnya kembali ke Elsa yang berhadapan dengan Janik. Saling adu pisau berhasil membunuhnya. Ethan pun memancingnya ke selokan dan masuk, sedangkan di dalamnya Ethan sudah mempersiapkan semacam sel anti peluru
yang berbentuk kaca dan memancingnya masuk ke dalam, membuat Ethel terperangkap di dalam sel kaca tersebut dan dijebloskan ke dalam tahanan milik polisi setelah memberikan asap gas yang membuatnya pingsan. Setelah melihat keberhasilan IMF kembali ke William ke komite senat dan meyakinkan mereka beserta timnya untuk mengembalikan IMF dengan melindungi Ethan beserta timnya, dan Alan pun mengucapkan terima kasih atas jasanya, dan film pun selesai. Gimana? Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kita harus berpegang teguh dengan kebenaran dan membasmi kejahatan untuk dunia yang lebih damai dan sejahtera. Oke, sekian dari saya. Salam.